Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Abiani dan Numida selaku pengasuh pondok pesantren Asperka melalui Benefida. Ada Bapak pengurus, ada teman-teman yang insya Allah berbahagia dan tidak lupa ada kedua orang tua di rumah, semoga sehat selalu dan terbaik buat mereka. Nah, jadi pada malam hari ini aku bakal presentasiin kitab Masail Al-Fiqih. Di sini aku bakal jelasin bab ke-11. Nah, jadi langsung aja di sini aku bakal jelasin tentang plasma transfusi darah dan bedah mayat. Jadi langsung aja ya. Jadi kita pertama masuk ke transfusi darah. Jadi apa sih transfusi darah itu? Jadi transfusi darah itu ya memasukkan darah orang ke pembuluh darah orang yang akan ditolong. Jadi kayak contohnya orang yang mengalami kecelakaan yang dia tuh akhirnya menghabiskan banyak darah sehingga dia membutuhkan darah. Nah, itu akhirnya dia ambil di bank darah, pakai darah orang kan itu yang habis darah kayak gitu, pakai darahnya dia untuk membantu mengembalikan darahnya dia yang udah kekuras banyak tadi. Terus habis itu unsur-unsur darah itu di sini unsur-unsur darah itu ada 4. Yang pertama itu ada eritrosit atau darah merah. Jadi darah merah itu pada laki-laki dewasa itu berjumlah 5.000, sedangkan pada perempuan dewasa itu ada 4.000. Terus habis itu darah tuh eritrosit bisa berkurang itu karena mengeluarkan banyak darah. Contohnya kayak seperti luka akibat kecelakaan gitu yang menghabiskan banyak darah kayak gitu. Nah, terus habis itu juga bisa disebabkan karena eritrosit yang dihancurkan oleh bakteri. Seperti contohnya kayak kita terkena malaria kayak gitu, demam berdarah kayak gitu ya. Nah, terus habis itu fungsi sel darah merah atau eritrosit ini tuh ialah mengambil zat makan dari usus. Terus habis itu mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna, contohnya seperti keringat, kencing kayak gitu. Terus habis itu membagi temperatur panas ke seluruh tubuh. Nah, terus habis itu kita masuk ke leukosit atau sel darah putih. Nah, jadi sel darah putih bagi orang-orang Asia itu sekitar 6-9 ribu. Nah, terus habis itu fungsinya leukosit atau sel darah putih itu ya membawa zat anti racun. Jadi untuk melawan bakteri, kuman-kuman yang ada dalam tubuh kayak gitu. Nah, terus habis itu dia juga membawa zat lemak dari dinding usus. Terus habis itu kita masuk ke trombosit atau darah beku, pembekuan darah. Jadi pada orang sehat itu berjumlah 200 sampai 3.000 sel trombosit. Nah, trombosit ini tuh berfungsi untuk membekukan darah yang keluar akibat terluka. Jadi kita tuh membutuhkan trombosit karena apabila kita terluka, agar luka kita tuh dapat membeku. Maksudnya darah kita tuh dapat membeku biar nggak keluar terus kayak gitu. Nah, terus habis itu ada plasma darah yang keempat. Plasma darah itu ialah darah yang encer itu disebut plasma, dan plasma ini tuh jumlahnya terbesar. Terus habis itu ada air. Air itu untuk menjaga darah yang mengalir agar dia tuh tetap cair atau tetap encer gitu. Nah, terus habis itu kita masuk ke bedah mayat. Sebentar, sebelumnya hukumnya transfusi darah itu ialah boleh apabila dalam keadaan darurat, tapi jika tidak, maka tidak. Terus habis itu kita masuk ke bedah mayat. Jadi bedah mayat apa sih bedah mayat itu? Jadi bedah mayat itu ialah upaya tim dokter untuk melakukan pembedahan mayat dikarenakan ada kepentingan atau suatu maksud tertentu. Nah, habis itu motivasi melakukan pembedahan mayat itu contohnya diantara itu ada untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam mayat. Jadi misalkan ada seorang ibu yang meninggal, tapi ternyata dalam seorang ibu hamil yang meninggal, tapi ternyata janinnya itu masih bisa diselamatin. Jadi kita perlu melakukan pembedahan mayat untuk menyelamatkan si bayi yang ada di dalam perut ibu tadi. Nah, terus habis itu yang kedua untuk mengeluarkan benda yang berharga. Contohnya si mayat itu pernah mencuri permata, terus habis itu dia tuh menelan, akhirnya menyebabkan dia tuh mati. Nah, si orang yang dicuri permata yang tadi menginginkan agar permatanya itu kembali, maka diperlukan untuk membedah mayat untuk mengambil permata milik orang yang dicuri tadi. Terus habis itu yang ketiga untuk melakukan penegakan hukum ya, contohnya seperti kasus-kasus kepolisian kayak gitu-gitu. Nah, terus habis itu yang keempat untuk melakukan penelitian ilmu kedokteran. Nah, biasanya penelitian ilmu kedokteran yang membutuhkan bedah mayat itu ada biasanya di ilmu anatomi. Nah, oke. Pembedahan mayat itu hukumnya itu diperbolehkan. Oke. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.